Hari ini udah berapa lama kalian megangin HP? 10 menit? 3 jam? Atau bahkan seharian? Mungkin kalian lagi nugas, ngurusin kerjaan, balesin chat gebetan, atau bahkan cuma refreshing belaka, scrolling Instagram. Sering dengerin permintaan orang sekitar gak? Kalian diminta to get off your phone. Well, maybe, just maybe, you should listen to this for once. Kembali lagi sama saya Dinda yang akan membahas berbagai macam topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Suara notifikasi HP, hal yang kadang bikin kita senang karena dianggap simbol eksistensi. Beberapa kali kalian sering merasa HP bergetar atau mendengar suara notifikasi yang bahkan bukan dari HP sendiri. Bukan, itu bukan hal horor. Sebelum masuk ke penjabaran topik oleh narasumber kita, Dinda mau bacain fakta singkat dulu nih. Menurut penelitian UK Post Office, 53% pengguna handphone di Britania merasakan kecemasan ketika mereka kehilangan handphone mereka, kehabisan baterai, atau bahkan tidak memiliki jaringan. Sebelum kita mulai, apakah kalian sekarang sedang memegang HP? Coba kali ini letakkan sejenak HP masing-masing, dengarkan dan resapi apa yang akan Dinda dan narasumber Dinda katakan. Tapi ingat, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tahu istilah nomofobia? Istilah yang muncul akhir-akhir ini ada karena fenomena orang-orang yang sulit sekali lepas dari handphone mereka. Nah, coba kita panjangkan kata ini, no mobile phone phobia. Untuk penjelasan nomofobia sendiri, yuk kita dengarkan penjelasan dari Dr. Lydia, dokter spesialis kejiwaan atau psychiatrist. Kalau misalnya kita lihat di buku-buku kedokteran jiwa, tidak ada spesifik nomofobia. Cuma kan itu adalah satu istilah dari no mobile phone phobia. Jadi orang ini mengalami gangguan cemas pada saat dia kehilangan handphonenya. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya saya perhatikan yang nomofobia itu lebih seperti orang gangguan cemas perpisahan pada anak kecil. Mungkin kalian sekarang sedang menerka-nerka. Sebenarnya gangguan kecemasan itu apa sih? Sebelum masuk lebih dalam ke nomofobia, kita dengar dulu penjelasan tentang kesehatan jiwa dan gangguan kecemasan dari Dr. Lydia. Jiwa itu kan terdiri dari pikiran dan perasaan. Jadi gangguan di pola berpikirnya dia, jadi proses pikirnya salah, misalnya kalau ngomong tidak nyambung, atau isi pikirnya itu ada keyakinan yang tidak rasional. Terus secara perasaan itu gangguan emosi, seperti misalnya dia cemas yang berlebihan. Nah, semuanya itu harus mengganggu sampai bikin dia tidak produktif dan mengganggu dirinya sendiri dan orang lain. Kalau cemas sendiri, semua orang pasti punya. Karena cemas itu perasaan yang muncul pada saat ada bahaya. Tujuannya kenapa dia harus muncul? Supaya kita antisipasi dan mencegah bahaya tersebut. Yang jadi masalah kalau gangguan cemas, sebenarnya masalahnya tidak terlalu mengancam, tapi dianggap itu sesuatu yang berbahaya. Akhirnya muncul kecemasan berlebihan terus-menerus, menyebabkan distres dan disfungsi. Jadi kalau misalnya kita mengalami cemas, otak kita itu memproduksi ketidakseimbangan neurotransmitter. Akibatnya muncul tuh gejala fisik dan psikologis. Gejala fisik yang muncul biasanya ya, kayak jantung berdebar-debar, keringat dingin, pencernaannya, gangguan pencernaan. Nah, kalau secara psikologis, paling sering itu pikirannya ini nih. Dia merasa kayak khawatir dan ada serangan panik. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, mungkin kita mulai menerka-nerka lagi. Ternyata kebiasaan kita bermain HP selama ini bisa mengarahkan kita ke suatu gangguan kejiwaan. Namun tunggu dulu. Jangan langsung menarik kesimpulan kalian terkena nomofobia. Kita dengar dulu penjelasan dokter tentang ciri-ciri atau gejala seseorang terkena nomofobia. Jadi ciri-cirinya itu adalah pikirannya yang irasional, ketakutan kalau nggak ada handphonenya. Jadi ciri utama itu pola pikirnya yang salah nih.
Kalau nggak punya handphone, dia berpikir apa? Nah inilah yang membuat dia jadi ketakutan, jangan sampai dia nggak punya atau handphonenya hilang gitu. Nah, mulai terbayang apakah nomofobia adalah hal yang seharusnya kalian khawatirkan atau cukup sekedar tahu? Nomofobia bukanlah hal yang tidak bisa disembuhkan atau dihindari. Menurut Dr. Lydia, ada treatment atau cara untuk mengurangi resiko terkena nomofobia ini. Treatmentnya, pertama, kenali dulu penyebabnya apa nih. Atau aware juga, lagi mengalami yang namanya nomofobia. Terus coba gali kenapa jadi seperti ini, masalahnya apa. Kalau ternyata masalahnya tidak ada eksistensi, kekosongan diri, sehingga internet tersebut dipakai untuk mengisi kekosongan. Nah berarti cari akarnya kan, berarti kenapa tuh sampai kamu merasa kekosongan diri. Pola asuhnya dulu, orang tua tuh dari kecil itu ngasihnya handphone, apa-apa handphone, berarti pola asuhnya diperbaiki. Misalnya dia sudah gede, masa pola asuh diperbaiki? Ya udah, berarti dia membentuk eksistensi dirinya dengan fokus pada menggali potensinya dia, bahwa untuk mengisi kekosongan itu bukan dari internet, itu semuanya dunia maya. Yang harus kamu lakukan adalah ya balik lagi ke reality. Terus misalnya dia mengalami depresi atau cemas awalnya, dia menjadikan handphone itu pelarian ya, jadi copingnya. Berarti atasi, mungkin dia awalnya tuh dulu mengalami dibully sama teman-teman, jadi akhirnya dia pikir ya lebih enak itu main internet aja untuk mendapatkan kesenangan. Nah berarti kan kita bantu untuk dia kenalan orang baru, belajar hal baru di dunia nyata, dan mengobati yang tadi. Kalau misalnya memang muncul gejala depresi dan cemas ya kita obatin juga. Mungkin ada obat, dikasih obat, atau ya ke psikolog atau psikiater atau konselor juga untuk bantu itu, bisa. Jadi sebenarnya cara ngatasinnya apa? Cari penyebabnya, jadi diatasin sesuai penyebab. Benar pendengar, jangan terburu-buru mendiagnosis diri sendiri. Kita boleh mengurangi kecanduan kita terhadap handphone, tapi jangan kemudian menyimpulkan dan mencari-cari obat yang seharusnya tidak perlu kita gunakan. Tapi, tunggu dulu. Jika tuntutan kerja mewajibkan kita harus selalu bersama handphone, dan kita mulai merasakan sulit sekali mengontrol diri, bagaimana ya kira-kira? Kalau memang orang itu punya pekerjaan, kayak kita bekerja juga ya di kantoran, kan ada jam kerja. Kalau kita bisa menguasai handphone itu, kita yang bisa kontrol diri kita dalam pemakaian handphone, dan kita tentukan, oke, hari ini saya beristirahat, saya nggak pegang handphone, nggak apa-apa. Nggak ada muncul gejala, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya handphone itu yang justru sudah ngontrol kita, malah kita jadi gelisah nih kalau nggak ada handphone itu, terus kita jadi waktu kita habis di situ, jadi susah membagi prioritas antara kerja di via handphone itu sama kehidupan yang nyata bersama pasangan, keluarga besarnya, teman-temannya, atau dia lagi kuliah dan sekolah gitu, sudah terganggu. Nah itu sudah menjadi masalah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendengar podcast Dinda kali ini. Selalu ingat untuk mulai membatasi penggunaan handphone kalian dan hubungi dokter jika mulai merasakan kecemasan berlebihan jika handphone kalian di luar jangkauan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast Dinda berikutnya.